Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Humaydi, ada Albert Rifa, ada Wahyu Hidayat, dan juga ada Andi Paujan. Di sini kami mempresentasikan mengenai neraca pembayaran. Nah, di sini ada komponen, bentuk, juga manfaat dari neraca pembayaran. Komponen di neraca pembayaran yaitu ada neraca transaksi berjalan, transaksi modal, dan juga tunai atau cadangan internasional. Beberapa bentuknya yaitu seimbang ataupun surplus, juga defisit. Dari seimbang, surplus ataupun defisit juga membutuhkan pendanaan lain. Bentuknya yaitu berutang pada luar negeri. Manfaat dari neraca pembayaran yang pertama memberikan informasi tentang hubungan internasional suatu negara. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai pengaruh transaksi ekonomi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan perekonomian. Lalu di sini ada pengertian mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan ringkas ataupun sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional di dalam suatu negara dengan juga negara lain, yaitu dalam jangka waktu tertentu. Nah, pemindahan hak milik atas suatu barang dari suatu negara ke negara lain, yaitu neraca pembayaran, ataupun transaksi jasa antar negara, perubahan susunan nilai utang piutang antara suatu negara dengan negara lain, juga kekayaan penduduk negara bersangkutan di negara lain. Nah, neraca pembayaran bentuk kontrol terdiri atas dua bagian, yaitu sisi debit dan juga sisi kredit. Debit digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan kewajiban, sedangkan kredit untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan suatu negara memperoleh pembayaran dari negara lain. Nah, komponen untuk neraca pembayaran. Secara mendasar saja, neraca pembayaran ini dibagi menjadi 3 komponen. Transaksi berjalan, transaksi modal, juga cadangan kas. Ini adalah contoh dari beberapa komponen neraca pembayaran. Ada ekspor barang dan jasa, impor barang dan jasa, pendapatan dari investasi, pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri, saldo kiriman dan transfer uang, juga yaitu neraca transaksi berjalan. Nah, neraca transaksi modal yaitu investasi swasta langsung, utang luar negeri, kenaikan aset luar negeri, harus keluar modal milik penduduk. Sedangkan koreksiannya yaitu adalah mengenai neraca cadangan kas atau neraca cadangan internasional. Untuk neraca transaksi berjalan atau current account mencatat semua transaksi ekspor dan impor, perbandingan nilai ekspor dan impor, pendapatan investasi, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, serta saldo kiriman dan transfer uang dari dalam ataupun ke luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Nah, mungkin untuk hasil akhir dari perhitungan tersebut adalah apa yang disebut sebagai saldo ataupun balance dari neraca transaksi berjalan tersebut. Jika saldo itu positif, maka hal tersebut disebut surplus. Sementara bila negatif, hal tersebut sebagai defisit. Untuk transaksi modal, antara lain itu mencatat nilai investasi langsung pihak swasta asing, pinjaman luar negeri dari perbankan swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari negara lain ataupun lembaga donor seperti IMF dan juga Bank Dunia, di mana arus masuk dari dana-dana itu kemudian dikurangi transaksi arus keluar modal. Saldo neraca modal dihitung juga. Sama dengan neraca transaksi berjalan, saldo positif merupakan surplus, sementara saldo negatif disebut sebagai defisit dalam neraca modal. Ya, di sini ada neraca tunai atau cash account.
atau neraca cadangan internasional atau International Reserve Account. Pos ini hanyalah transaksi penyeimbang yang angkanya menjadi lebih kecil atau diturunkan. Bila total pengeluaran pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal melebihi total permainan. Komponen ini sama dengan transaksi M. Meskipun demikian, beda transaksi L dengan transaksi M adalah transaksi L melibatkan perubahan kekayaan, sementara transaksi M sekedar perubahan angka-angka di atas kertas. Boleh di next mas semuanya. Oke. Neraca pembayaran seimbang atau neraca pembayaran seimbang, surplus dan defisit. Secara mendasar, setiap neraca pembayaran akan selalu seimbang, mengingat neraca pembayaran disusun berdasarkan prinsip pembukuan berpasangan atau skontro, ada sisi debit dan sisi kredit. Secara teoritis, jumlah pada sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit. Transaksi kredit adalah transaksi ekonomi yang membawa penerimaan pembayaran dari orang asing. Transaksi debit adalah transaksi ekonomi yang membawa pembayaran kepada orang asing. Ya, di sini ada contoh transaksi kredit dan transaksi debit. Di transaksi kredit ada satu, barang ekspor, yang kedua, setiap pendapatan investasi milik penduduk domestik yang berada di luar negeri dalam ekonomi domestik, yang ketiga, setiap penerimaan uang dari luar negeri, 4, penerimaan hibah atau hadiah dari luar negeri, 5, setiap penjualan saham atau obligasi keluar. Sedangkan transaksi debit, yang pertama adalah barang impor, 2, setiap investasi penduduk dalam negeri di luar negeri, ketiga, setiap pengeluaran uang ke luar negeri, 4, pemberian hadiah atau hibah ke luar negeri, 5, setiap pembelian saham atau obligasi dari luar negeri. Jika transaksi debit dan kredit negara tersebut seimbang, maka neraca pembayaran negara tersebut seimbang. Jika jumlah penerimaan tagihan lebih besar daripada pembayaran utang, maka neraca pembayaran disebut surplus. Dan jika jumlah penerimaan tagihan lebih kecil daripada pembayaran hutang, itu disebut dengan defisit. Ya, ini tadi contoh dari transaksi kredit dan transaksi debit. Bisa dilihat sama teman-teman. Selanjutnya ada standar anggaran nasional. Pada APBN 2000, pada tahun 2000, pemerintah melakukan restrukturisasi kebijakan keuangan negara dengan menggunakan sistem yang mengacu pada standar anggaran internasional atau bisa disebut Government Financial Statistics. Posisi defisit anggaran terhadap GNP tampil dengan jelas. Segala macam bentuk dana pinjaman luar negeri diposisikan sebagai elemen pembiayaan atau gross drawing. Pembayaran utang luar negeri tidak lagi dinyatakan sebagai unsur pengeluaran negara, tapi dialokasikan sebagai pembiayaan anggaran. Pengurangan atas penarikan pinjaman luar negeri. Angka-angka yang diperhitungkan sebagai unsur penerimaan negara adalah segala penerimaan yang tidak wajib dibayar kembali oleh pemerintah, seperti pajak dan non-pajak. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Wahyu Hidayat. Manfaat neraca pembayaran. Suatu negara menyusun neraca pembayaran karena akan memberikan manfaat, antara lain yang pertama, memberikan informasi tentang hubungan internasional suatu negara, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan, baik kebijakan moneter, fiskal, maupun kebijakan perdagangan internasional secara tepat. Yang ketiga, mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi ekonomi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan perekonomian nasional sehingga dapat memperkuat posisi ekonomi nasional terhadap perekonomian internasional. Lalu ada utang luar negeri dan perekonomian nasional.
Mengapa banyak negara berkembang membutuhkan dana bantuan berupa utang? Alasan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, banyak negara berkembang memiliki defisit perdagangan. Yang kedua, utang luar negeri dibutuhkan untuk meningkatkan standar kehidupan negara berkembang. Yang ketiga, utang luar negeri dibutuhkan untuk membuat seluruh anggota masyarakat lebih mandiri. Yang keempat, utang luar negeri dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Lalu ada utang dan angsuran utang di 20 negara pengutang kelas berat pada tahun 1999, seperti yang ada di tabel berikut. Lalu ada beban pembayaran utang debit atau debit service sebagai rasio terhadap penerimaan dalam negeri tahun 2001 sampai 2003. Seperti yang ada di tabel berikut, pada tahun 2001, 2002, dan 2003, pembayaran utang luar negeri pemerintah memakan porsi APBN yang besar. Pada tahun 2001, yaitu 13%, penerimaan dalam negeri digunakan untuk membayar utang. Jumlah ini meningkat hingga 15% pada tahun 2002 dan kembali menjadi 13% pada tahun 2003. Pada tahun 2001, 22,2% perolehan pajak digunakan untuk membayar utang. Nilai ini meningkat pada tahun 2002 dan kembali ke 20,5% pada tahun 2003. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Paujan. Dampak utang luar negeri. Ekonom tradisional mengemukakan bahwa manfaat bantuan luar negeri telah terbuktikan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Di pihak lain berpendapat bahwa dalam kenyataannya, bantuan luar negeri tersebut sama sekali tidak mendorong pertumbuhan hingga menjadi lebih cepat. Bantuan itu justru memperlambat pertumbuhan. Harapan akan bantuan luar negeri guna menghilangkan hambatan dan mengisi kesenjangan yang ada, ternyata justru memperlebar kesenjangan tabungan dan devisa yang ada, dan menciptakan kesenjangan baru seperti kota dan desa, sektor modern dan tradisional. Belakangan ini, muncul pendapat bahwa utang telah menciptakan kaum birokrat yang korup, mematikan inisiatif, dan menciptakan mental pengemis bagi negara penerimanya. Next. Upaya penanggulangan utang luar negeri. Sejumlah besar usulan telah diajukan untuk meringankan atau menegosiasi bahan utang luar negeri yang telah membengkak sedemikian besar. Usulan paling menonjol adalah sebagaimana dikemukakan oleh Paris Club. Usulan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Penangguhan atau pembatalan sebagian pinjaman non-konvensional maksimal hingga 1/3 dari total uang komersial. 2. Penurunan suku bunga utang keseluruhan. 3. Perpanjangan periode pembayaran sampai dengan 25 tahun. Next. Di Indonesia, strategi penjadwalan ulang melalui Paris Club tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah karena pembayaran utang dalam negeri juga membesar. Pengurangan jumlah utang, debt stock, penghapusan jumlah utang atau debt cancellation sebagaimana didesakkan oleh kelompok organisasi masyarakat sipil di sejumlah negara. Menggunakan rencana Brady Plan sebagaimana dilontarkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Nicholas Brady pada tahun 1989. Selain dengan obligasi, utang bisa ditukar dengan ekuitas, likuiditas mata uang domestik, atau konservasi sumber daya alam, debt for nature swap. Debt for nature swap atau pertukaran utang untuk lingkungan merupakan cara baru yang cukup menarik, tetapi belum banyak diterapkan bagi negara-negara. Selain upaya tersebut, pemerintah juga dapat maju ke pengadilan internasional atau arbitrase internasional bersama dengan negara-negara berkembang lainnya. Tuntutan yang dapat digunakan adalah adanya utang haram, odious debt, pada setiap utang yang kini dibebankan pada rakyat. Next. Contoh isu kasus yang sedang marak di Indonesia. Pemerintah menilai masalah minyak goreng berawal dari kenaikan harga crude palm oil (CPO) di pasar internasional. Persoalan ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng terus mendapat perhatian pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendak) melakukan upaya penyelesaian secara holistik melalui Permendak Nomor 6 Tahun 2022.
Dari sisi hulu, pemerintah memberlakukan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Di sisi hulu, kebijakan ini diharapkan bisa memecahkan masalah bahan baku, sedangkan hilirnya, penetapan HET bisa mengurangi beban konsumen, ujar Mueldoko dalam keterangan tertulis Minggu tanggal 20 bulan 2. Next. Implementasi kebijakan Kemendak tersebut, menurut Mueldoko, sudah berdampak pada ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di pasaran meski masih belum sesuai yang diharapkan. Mueldoko mengatakan, hasil monitoring tim kantor staf Presiden menunjukkan bahwa harga minyak goreng terus turun meski rata-rata masih di atas harga eceran tertinggi, HET. Minyak goreng dengan HET saat ini juga tersedia di pasar modern dan juga tradisional. Sebagai informasi, per 1 Februari 2022, pemerintah telah menetapkan HET minyak goreng dengan rincian minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter, kemasan sederhana 13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar 14.000 per liter. Pemerintah juga memberlakukan kebijakan DMO untuk seluruh produsen ekspor minyak goreng sebesar 20% dari volume ekspor masing-masing, DPO 9.300 per kilogram untuk CPO, dan 10.300 per kilogram untuk olein, hasil rafinasi dari CPO untuk bahan dasar minyak goreng. Next. Berikut daftar pustaka. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai neraca tersebut. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memaparkan dan juga yang sudah mendengarkan ataupun melihat mengenai pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kelompok kami. Kesalahan datang dari kami dan kebenaran datang dari Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.